Bagaimana seorang jamaah atau jamaah haji Indonesia yang jadwal keberangkatan ke Tanah Sucinya pada gelombang kedua yang biasanya langsung menuju Jeddah, di manakah mereka harus berihram? Di pesawat ketika berada di atas Yalamlam, ataukah boleh berihram di Jeddah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian senantiasa mendapatkan nikmat, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang salah satu di antara rukun haji dan umroh, yaitu yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Secara bahasa, ihram dari kata-kata haruma. Haruma itu berarti haram, atau juga bisa berarti al-hurmah. Al-hurmah itu bisa jadi mulia. Maka ada tanah haram, itu tanah yang mulia. Al-Masjidul Haram itu berarti masjid yang mulia, karena ada juga bulan-bulan mulia, al-ashhurul hurum. Nah, karena kemuliaannya itu sehingga ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan untuk memuliakan tempat-tempat tertentu atau untuk memuliakan waktu-waktu tertentu. Nah, begitu juga ihram. Ini adalah ihram berarti memasuki sesuatu kondisi yang mulia, sehingga tidak boleh seseorang itu untuk melakukan hal-hal tertentu. Itu berarti ihram, ya. Sedangkan dalam konteks haji dan umroh, secara syar'i, ihram artinya adalah niat haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram dan melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang berihram, serta meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang nanti mungkin akan kita jelaskan rinciannya. Nah, ihram haji atau ihram umroh itu harus dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi kalau waktu namanya miqat zamani, jadi ketetapan tentang zaman. Kalau umroh, kapan saja bisa dilakukan, ihramnya kapan saja dilakukan. Tapi kalau haji, maka ihramnya dilaksanakan pada bulan-bulan haji, tidak boleh di luar bulan haji. Itu namanya miqat zamani. Ada yang namanya miqat makani, yaitu ketentuan tempat berihram. Nah, ketentuan tempat berihram untuk mengawali ibadah umroh atau haji ini memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Persisnya tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut, dan ini sesuai dengan dari arah mana seseorang itu masuk ke Tanah Suci Mekah. Untuk jamaah yang datang dari utara seperti Madinah dan sebagainya, itu berihramnya adalah di tempat yang namanya Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah ini jaraknya kira-kira 450 km dari Mekah. Ini tempat mikot yang paling jauh dari Mekah, ya, yaitu 450 km di Dzul Khulaifah. Namanya sekarang yang lebih terkenal adalah Abyar Ali atau Bir Ali atau Bi'ru Ali, jadi sumurnya Ali. Ini mungkin lebih populer di zaman sekarang, tetapi di dalam hadis sebutannya adalah Dzul Khulaifah, sedangkan nama modernnya adalah Abyar Ali atau Bi'ru Ali. Nah, ini bagi orang jamaah yang datang dari utara, dari wilayah Madinah.
dan yang searah dengan itu. Kemudian yang kedua adalah Juhfah. Juhfah ini adalah tempat miqat zaman, ini miqat makani untuk orang-orang yang datang dari wilayah barat laut Ka'bah, barat laut Mekah. Misalnya dari Syam itu Syria, Lebanon, juga Mesir, Afrika ya, Maroko, atau orang dari Afrika Utara. Ini kan datangnya arahnya itu berarti dari arah barat laut Mekah. Dan di situ akhirnya kemudian mikotnya di mana? Yaitu di tempat namanya Juhfah. Ini jelas posisinya lebih barat lagi daripada Dzulhulaifah. Dzulhulaifah tadi untuk arah utara, ya Madinah, ke arah Madinah. Tapi ini adalah lebih barat lagi, sehingga posisinya adalah di barat laut Mekah. Tempatnya namanya Juhfah. Tetapi Juhfah ini sekarang sudah tidak ada. Dan sekarang nama yang terkenal adalah Rabigh. Ya. Juhfah sendiri adalah sebuah tempat yang sudah musnah, rusak, tidak berpenghuni. Tapi kemudian di sebelahnya ada suatu tempat yang namanya Rabigh. Rabigh itulah yang kemudian menjadi tempat awal orang-orang berihram bagi yang datang dari arah barat laut, yaitu misalnya untuk orang-orang yang datang dari Syam, Palestina, Mesir, Maroko, atau dari Afrika Utara. Kemudian yang ketiga adalah Yalamlam. Yalamlam ini posisinya di selatan Mekah. Ini adalah mikot untuk orang-orang yang berasal dari Yaman. Yaman itu selatannya Saudi ya. Atau termasuk orang-orang yang datang dari Asia Tenggara seperti kita, Indonesia. Nah, ini biasanya dan resminya mikotnya itu adalah di Yalamlam. Yalamlam posisinya di selatan Mekah. Nah, kemudian yang keempat, mikot namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini posisinya di sebelah timur Mekah. Dan ini mikot diperuntukkan untuk penduduk atau orang-orang yang datang dari timur Mekah. Biasanya dari Riyadh ya, atau dari wilayah-wilayah timurnya Mekah. Nah, itu ihramnya diawali di Qarnul Manazil. Penduduk Najd itu berarti kawasan timurnya Mekah, termasuk Riyadh, itu ihramnya dari Qarnul Manazil, atau sekarang namanya adalah As-Sailul Kabir. As-Sailul Kabir itu nama populer di zaman sekarang. Kemudian mikot makani yang lain adalah yang kelima, yaitu Dzatu Irqin. Dzatu Irqin ini adalah mikot ihram untuk penduduk Irak. Irak itu arahnya kalau di Mekah adalah timur laut. Dari timur laut ya, arah timur laut. Jadi untuk penduduk atau warga atau jamaah yang datang dari arah timur laut seperti Irak, mungkin Iran ya, jika mengambil jalur darat itu atau juga udara ya, itu mikotnya berada di Dzatu Irqin. Nah, ini adalah tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, waqata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li ahlil Madinati Dzulhulaifah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah itu tempat yang namanya Dzulhulaifah. Wa ali ahli Syam al-Juhfah. Dan untuk penduduk Syam itu Syria, Lebanon, Palestina, itu adalah tempat yang namanya Juhfah. Wa li ahli Najdin Qarnul Manazil. Untuk penduduk Najd
Najd itu berarti timurnya Mekah, termasuk Riyadh. Itu tempat namanya Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Untuk penduduk Yaman yang berada di selatan Mekah, yaitu mikotnya di Yalamlam. Fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Tempat-tempat itu tadi adalah merupakan mikot bagi penduduk tempat-tempat itu, dan juga mikot bagi orang-orang yang datang dari arah itu meskipun bukan penduduk tempat-tempat itu ya. Mimman aradal hajja wal umrah, dari orang yang berkehendak berniat untuk melaksanakan haji dan umrah, maka mikotnya di tempat-tempat itu. Faman kana dunahunna famin haitsu ansha. Siapa yang berada di posisinya tempat tinggalnya di bawah tempat-tempat itu atau di dalam lingkaran tempat-tempat itu, ya berarti ihramnya dari tempat dia berada. Hatta ahlu Makkah, sampai penduduk Makkah sendiri ya, penduduk Makkah bagaimana? Yuhilluna minha, mereka berihram atau mengawali ihram haji dan umrohnya dari tempat mereka berada. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terkait masalah miqat ini, bagaimana seorang jamaah atau jamaah haji Indonesia yang jadwal keberangkatan ke tanah sucinya pada gelombang kedua yang biasanya langsung menuju Jeddah, di manakah mereka harus berihram? Nah, Jeddah itu tidak termasuk dalam tempat-tempat yang disebut dengan miqat tadi. Tapi ketika pesawat itu terbang ke Jeddah, itu pasti melewati Yalamlam, terbang di atas Yalamlam. Terus jamaah Indonesia itu harus berihram di mana? Di pesawat ketika berada di atas Yalamlam, ataukah boleh berihram di Jeddah? Nah, ini menjadi bahan perdebatan antara ulama. Tapi pendapat yang kuat adalah kalau kita mengikuti ketentuan sunnah, ketentuan hadis, Jeddah itu memang tidak disebut sebagai miqat. Nah, pendapat yang kuat adalah sebaiknya jamaah Indonesia itu mulai berihram saat hendak pesawat itu melewati Yalamlam. Sehingga ketika melewati Yalamlam sudah dalam posisi ihram dengan niat haji atau umroh. Nah, itu yang baik. Seandainya berihram di atas pesawat itu sulit, karena memang tempatnya juga terbatas, sempit ya, dan mungkin sarananya juga begitu terbatas, banyak yang menyarankan untuk mengenakan pakaian ihram itu sejak di tanah air. Ketika mau naik pesawat, itu sudah menyiapkan diri dengan pakaian ihram, sehingga nanti ketika pesawat itu di atas Yalamlam, dan itu biasanya pilot atau kru pesawat akan menginformasikan posisi pesawat sekarang menjelang akan melewati Yalamlam. Para jamaah hendaknya mulai menyiapkan hajinya atau umrohnya. Itu biasanya ada pemberitahuan semacam itu, sehingga nanti tinggal niatnya saja, tapi pakaiannya sudah pakaian ihram dari tanah air. Itu lebih aman. Kalau berihram di Jeddah, nah ini mukhtalaf, terjadi perbedaan pendapat. Memang ada yang mengatakan boleh, itu kalau tidak salah pendapat MUI Indonesia ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada ulama-ulama di Timur Tengah, itu mereka tidak menyarankan itu, dan menyarankan untuk berihram sejak di pesawat atau sejak berangkat dari tanah air. Nah, itulah sekedar informasi. Nah, kalau misalnya seorang jamaah itu terlanjur di Jeddah dan belum berihram, bagaimana? Yaitu alternatifnya dianjurkan untuk ke miqat dan berihram dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Jadi harus ke Yalamlam, dan di Yalamlam kemudian dia berihram dan akhirnya masuk dalam manasik. Kalau tidak dan masih tetap berihram juga tidak apa-apa.
tetapi itu adalah salah satu pelanggaran dalam kewajiban haji, dan dia berkewajiban untuk membayar dam. Jadi kalau kita berihram dari Jeddah juga boleh, tetapi itu adalah pelanggaran terhadap kewajiban haji. Kewajiban haji yaitu berihram dari mikot yang telah ditentukan. Nah itu kan berarti berihram bukan dari mikotnya, sehingga itu pelanggaran terhadap kewajiban haji. Dan pelanggaran terhadap kewajiban haji ini mengharuskan kita membayar denda. Dendanya yaitu menyembelih hewan atau membayar damnya tadi, yaitu 1 kambing. Nah, itu terserah pilihan kita. Kalau mau afdolnya tanpa harus membayar dam, kita sudah menyiapkan diri untuk berihram di atas pesawat saat pesawat hendak melewati Yalamlam, atau sudah dipersiapkan sejak di tanah air, sehingga tidak membuat kita ribet atau terlalu sibuk repot di atas pesawat. Ini sekedar informasi tentang bagaimana kita memulai ihram kita, yang kemudian kita sebut sebagai miqat makani. Para pemirsa sekalian, demikianlah sekilas penjelasan tentang ihram. Mudah-mudahan penjelasan ini akan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, sehingga bagi yang melaksanakan atau hendak melaksanakan ibadah haji bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana tata cara berihram. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.